Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah merupakan kegiatan yang selalu dilakukan dalam kehidupan dunia ilmu. Kegiatan presentasi itu bermanfaat untuk penyebaran informasi ilmiah, baik informasi penelitian dengan penggunaan rujukan yang terpercaya maupun informasi pengetahuan penerapan yang bersifat ilmiah populer. Presentasi seperti itu lebih banyak berlaku yang dilakukan oleh mahasiswa yang sedang menjalani kuliah. Para mahasiswa tersebut selalu berhubungan dengan dunia penelitian dan pencarian data yang memerlukan presentasi. Oleh sebab itu, presentasi ilmiah bagi mahasiswa merupakan kebutuhan pokok. Pengertian presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah adalah penyajian karya tulis atau karya ilmiah seseorang di depan forum undangan atau peserta. Kehadiran undangan atau peserta bermanfaat untuk mengikuti penyajian tersebut secara aktif dengan lisan dan jangka waktu yang tersedia. Agar presentasi dapat berjalan secara aktif, ada beberapa kiat yang perlu diperhitungkan, yaitu menarik minat dan perhatian peserta, mengarahkan perhatian peserta, mempertahankan minat dan perhatian peserta, menjaga kefokusan masalah yang tetap, dan menjaga etika atau kode etik presentasi. B. Tata tertib dan etika dalam etika presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah merupakan wahana bagi ilmuwan dan akademi dari berbagai disiplin ilmu untuk sebagai bertukar pendapat atau informasi sebagai hasil penelitian. Dalam forum itu diperlukan berbagai unsur, yaitu yang pertama, unsur yang harus ada dalam presentasi itu adalah penyaji, pemandu, pencatat, dan peserta. Setiap unsur itu mempunyai fungsi masing-masing. Sesuai dengan namanya, penyaji atau pemakalah berfungsi sebagai orang yang menyampaikan isi makalah. Kemudian pemandu atau moderator berfungsi sebagai pengatur jalannya presentasi itu. Kemudian pencatat atau notulen berfungsi sebagai orang yang menghimpun segala komentar, saran, dan pertanyaan dalam buku untuk dijadikan dokumen bagi presentasi itu. Butir lain yang perlu diperhatikan dalam hal etika adalah kejujuran. Setiap orang wajib bersikap terbuka dalam segala hal yang menyangkut informasi yang disajikan. Jika secara terus terang dan secara terbuka bahwa data itu diambil dari sumber tersebut. C. Penyiapan bahan presentasi. Dalam era teknologi informasi ini, presentasi ilmiah sudah harus dibantu atau menggunakan multimedia. Pertama, presentasi akan menarik karena penyaji dapat membuat berbagai variasi yang menarik, termasuk membuat animasi. Kedua, penyaji dapat menghemat waktu karena penyaji tidak perlu menulis di papan tulis atau menulis di kertas. Ketiga, penyaji dapat mengoreksi bahan sewaktu-waktu jika hal itu diperlukan. Keempat, penyaji dapat memberikan penekanan pada butir yang dikehendaki. Kelima, peserta dapat menyalin atau mengopi file presentasi jika memerlukannya. Keenam, penyaji dapat membawa bahan dalam flash disk. Ketujuh, bahan presentasi dapat sangat ringan yang sekaligus membuat peserta menangkap esensi bahan yang dibahas. Agar manfaat multimedia dapat dinikmati peserta, multimedia perlu disiapkan dengan baik. Dalam menyiapkan presentasi multimedia, langkah-langkah yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut. 1. Tentukan butir-butir terpenting dari bahan yang dibahas. Penyebutan butir hendaknya tidak terlalu singkat, tetapi tidak boleh terlalu elaboratif. Karena elaboratif akan dilakukan secara lisan oleh penyaji. 2. Atur butir-butir tersebut agar alur penyajian runtun dan runut atau koheren dan kohesif. 3. Ungkapan kerangka pikir makalah yang akan disajikan dalam diagram atau bagan alir untuk menunjukkan alur penalaran. D. Pelaksanaan presentasi. Presentasi ilmiah pada intinya adalah mengomunikasikan bahan ilmiah kepada peserta forum ilmiah. Dalam hal itu, berlaku berbagai prinsip komunikasi sebagai berikut. Sekian dan terima kasih.